Bismillahirrahmanirrahim. Penelitian kami tentang Tarekat Satariyah yang berlokasi di Jorong Bengkudu, Nagari Canduang, Kota Laweh, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Masjid Bengkudu atau disebut dengan Masjid Raya Bengkudu adalah salah satu masjid tertua di Sumatera Barat yang didirikan oleh Haji Salim Lareh Canduang pada tahun 1823 saat bergejolaknya Perang Patri. Sebenarnya tidak ada yang tahu pasti kapan masjid ini dibangun. Yang jelas ini sudah sangat tua. Jelas Ustadz Firdaus, guru tafsir di Masjid Bengkudu. Bentuk bangunan yang unik dengan atap yang mujang tinggi yang bertingkat tiga menggambarkan tungku tiga sajarangan, yaitu alim ulama, cadik pandai dan niniak mamak. Guru yang mengajar Tarekat Satariyah ini bernama Buya Firdaus yang bergelar Kari Bandaro. Beliau biasa disebut dengan Buya atau Ustadz oleh para santri atau masyarakat setempat. Adapun sejarah berdirinya Tarekat Satariyah di Surau Bengkudu ini, yaitu dahulunya di Surau Bengkudu ini menganut Tarekat Naksabandi. Kemudian Khalifah Tarekat Naksabandi sudah habis dan tidak ada penerus tarekat ini, dan Tarekat Naksabandi cuma meninggalkan bekas, yaitu meninggalkan surau-surau di setiap suku seperti Surau Rangkoto, Surau Rangguci, dan di Bengkudu seperti Surau Lurah. Kemudian karena sudah lama Tarekat Naksabandi sudah habis dan tuntunan masyarakat memahami tentang akidah sudah banyak, karena mereka tidak mendapatkan suatu ketenangan dalam beribadah, seakan-akan ibadah mereka itu tidak sampai pada hakikat yang dikehendaki oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak adanya kekusukan dalam beribadah. Kemudian tergerak hati beliau untuk mencari dan mendalami tarekat. Pertama, beliau masuk ke Tarekat Naksabandiyah dan Tarekat Naksabandi karena panjangnya proses harus suluk, sedangkan beliau orang dinas tidak memungkinkan beliau untuk mengikuti suluk. Pada akhirnya beliau pun mencari tahu dan bertanya kepada Ustaz Aswar di tengah sawah, dan memang jalan untuk masuk ke Tarekat Naksabandi itu diharuskan bersuluk, dan beliau mencoba mempelajari tarekat gambaran dari Buya Zamzami karena tarekat beliau ialah Tarekat Satariyah, dan di saat itu beliau mencari sumber dari Tarekat Satariyah. Kemudian beliau mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau dijodohkan dengan orang Panyalayan. Beliau menyangka itu hanya sebatas jodoh saja di dalam kehidupan, tetapi doa beliau dijabah oleh Allah melalui jodoh di Panyalayan. Beliau mendapatkan seorang guru Tarekat Satariyah. Guru beliau yaitu Tuanku Sultanu Yusra yang berasal dari Solo. Sumber kaji Tuanku Sultanu Yusra berasal dari pimpinan pesantren Nurul Yakin Ringan-Ringan Pariaman, yaitu Buya Adi Imran Hasan. Selama 4 tahun beliau berguru di pembekalan kajian dari Buya Ali Imran Hasan. Karena ilmu beliau praktis dan sangat tinggi, dan beliau meminta izin kepada anak Buya Hasan yang bernama Ilma Latunil Kairah, dan beliau menyampaikan kalau tidak baiat belajar tarekat ini ibaratkan membuang biji ke rumpun batung, dan beliau melakukan baiat dan memulai mengajarkannya di Canduang. Untuk jamaah Tarekat Satariyah ini jamaah tarekat ini terdiri dari laki-laki perempuan. Untuk saat ini jamaah beliau sekitar 30 orang. Mengenai data jamaah tidak ada bukti fisiknya dan juga batasan umurnya maupun asal. Yang terpenting sudah balik, berkeinginan untuk masuk ke dalam tarekat dan sungguh-sungguh dari hati. Jamaah berasal dari sekitaran Surau Bengkudu, Bukit Bulek dan Bukit Batambuah. Adapun bentuk-bentuk ajaran Tarekat Satariyah yang di Surau Bengkudu ini yaitu baiat. Pada tahap permulaan, seseorang yang ingin masuk dunia tarekat ini harus mulai baiat. Baiat ini sumpah yang diucapkan oleh seorang murid kepada gurunya sebagai simbol penyucian dan kebebasan seseorang mengamalkan tarekat ini. Oleh karena itu, dalam upacara baiat ini selain diucapkan sumpah, diajarkan juga kewajiban seorang murid untuk menaati guru yang telah membaiatnya. Dengan berbaiat, seseorang memperoleh status keanggotaan yang mengemban sumpah dari guru kepada calon murid serta membangun persaudaraan antara murid dengan murid yang lain.
Mengenai zikir, zikir dilakukan secara rutin oleh Buya dan jamaah setiap Kamis malam setelah solat Isya. Zikir di sini penenang hati dan pembersih hati. Yang terakhir itu tentang khalifah. Pada saat ini tarekat Satariyah masih dipimpin oleh Buya Firdaus sendiri. Masih belum ada yang menggantikan beliau. Santri tempat beliau mengajar saat ini banyak yang berminat menjadi khalifah, namun saat ini tidak memungkinkan karena banyaknya tugas beliau. Juga berharap santri kelas 7 dari pondok tempat beliau yang mengajar ada yang bisa menggantikan beliau nanti.